Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMK Kartini Jember. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja dan semoga tetap baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan doa. Dalam hati masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada hari ini, pada video pertemuan ke-9 ini, Ibu akan menjelaskan materi yaitu bab selanjutnya, yaitu bab transformasi geometri. Sebelum memasuki ke materi, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kemudian seperti biasa, catat poin-poin penting materi dari awal hingga akhir. Nah, kemudian untuk absensi juga seperti biasa, adik-adik dianggap hadir jika telah mengumpulkan rangkuman materinya dan mengerjakan latihan soal yang nanti Ibu akan berikan di akhir pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja disimak. Kita memasuki pada materi transformasi geometri. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu pembagian dari transformasi geometri. Nah, di dalam transformasi geometri itu ada apa saja? Oke, bisa disimak. Yang pertama ada yang namanya translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Kemudian yang kedua, transformasi geometri ada refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga ada rotasi yang maksudnya perputaran. Kemudian yang keempat ada dilatasi yaitu perkalian. Nah, dari transformasi geometri ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi ini mencakup ada transformasi titik, ada transformasi garis, dan ada transformasi kurva. Lebih pahamnya lagi nanti bisa disimak. Oke, tapi pada video ini kita hanya fokus pada materi translasi, transformasi geometri ya, translasi atau pergeseran seperti itu. Nah, sebelum memasuki pada materi translasi, apa itu translasi? Maka perhatikan dulu transformasi geometri itu lebih tepatnya apa sih maksudnya, Bu? Definisinya yaitu transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jadi bidang geometri tersebut akan mengalami yang namanya perubahan, baik perubahan bentuknya, perubahan posisinya, maupun perubahan besar atau kecilnya. Seperti itu. Itu definisi dari transformasi geometri. Nah, pada pertemuan ini kita fokus pada transformasi geometri ya, translasi, yaitu pergeseran. Apa itu? Maksud dari translasi atau pergeseran, definisinya, translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Jadi sebuah bidang geometri mengalami pergeseran baik jauhnya maupun arahnya itu sama. Nah, kemudian di sini ada penulisan notasi translasi sama dengan notasi vektor. Nah, jika titik B ditranslasi sampai titik B aksen, maka dapat dinotasikan dengan B aksen. Seperti itu ya. Akan lebih jelasnya lagi, perhatikan contohnya. Di sini ada contoh bangun segitiga ABC yang mengalami pergeseran pada arahnya ke kanan, kemudian jauhnya juga sama, baik titik A, titik B, titik C. Jadi bentuk segitiganya itu tetap seperti itu. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, pada gambar tersebut merupakan contoh dari translasi, yaitu bidang geometri mengalami pergeseran seperti itu. Nah, ini perhatikan deskripsinya. Titik A, B, dan C masing-masing ditranslasikan ke titik A aksen
B aksen, dan C aksen dengan jarak dan arah yang sama. Ya, jarak dan arahnya sama semua. Arahnya ke kanan, jaraknya juga sama. Suatu translasi dapat ditinjau terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pergeseran sejauh A sejajar sumbu X atau bergeser ke kanan. A lebih dari 0. Ke kiri, A kurang dari 0. Nah, kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti kurang dari 0, yaitu negatif. Dan pergeseran sejauh B sejajar sumbu Y. Bergeser ke atas, B lebih dari 0, ke bawah B kurang dari 0. Dinyatakan sebagai T. T itu maksudnya simbol dari translasi ya, sama dengan A, B, P, X, Y ditranslasikan P aksen dalam kurung X plus A, Y plus B. Dengan A dan B adalah komponen translasi. Bentuk-bentuk translasi sejauh A, B sebagai berikut. Nah, di sini ada posisi awal, posisi akhir, dan pergeseran. Yang pertama ada translasi titik. Nah, posisi awalnya titik A yaitu X, Y. Kemudian posisi akhirnya A aksen, X plus A, Y plus B dari yang dinyatakan tadi, dengan X dan Y adalah koordinat. Nah, perhatikan gambarnya. Di situ ada titik A, kemudian mengalami perubahan, mengalami pergeseran ke arah A aksen. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada translasi garis. Posisi awalnya menempati garisnya yaitu MX plus NY sama dengan C. Nah, kemudian pada posisi akhir mengalami pergeseran yaitu MX plus A plus NY plus B sama dengan C. Seperti gambar, diperhatikan. Nah, baik. Selanjutnya ada translasi kurva. Pada posisi awal, ya ini Y sama dengan MX pangkat 2 plus KX plus L. Kemudian pada posisi akhir yaitu Y plus B sama dengan MX plus A pangkat 2 plus KX plus A plus L. Dengan M dan K adalah koefisien dan L adalah koordinat. Perhatikan gambarnya. Nah, kurva pada awalnya itu seperti itu. Di mana tempatnya? Ada di situ. Nah, sedangkan pada posisi akhirnya kurva tersebut mengalami pergeseran yang menempati pada tempatnya itu. Baik. Selanjutnya, permasalahan 1 bisa diperhatikan. Tentukan bayangan titik 3, negatif 7 oleh translasi 4 dan 2. Penyelesaiannya diketahui. Misalkan nih 3, negatif 7 itu dimisalkan titik P. Karena kan pada permasalahannya tidak ada penentuan titik, maka kita misalkan yaitu titik P. Bisa disebut titik A, B, C atau D. Tapi di sini Ibu misalkan dengan titik P. Kemudian masukkan pada rumus tadi yaitu T, A, B, P, X, Y. Translasinya setelah ditranslasikan P aksen X plus A, Y plus B. Kita masukkan A dan B nya kan 4 dan 2. Kemudian P, X dan Y nya 3 dan negatif 7. X nya 3, Y nya negatif 7. Kemudian jika ditranslasikan P aksen, maka kita masukkan X nya 3, A nya 4. Kemudian koma, Y nya negatif 7, B nya 2. Nah, maka yang hasilnya 3 tambah 4 yaitu 7, negatif 7 tambah 2 yaitu negatif 5. Jadi bayangan titik 3, negatif 7 oleh translasi 4 dan 2 adalah 7, negatif 5. Baik, selanjutnya permasalahan yang kedua yaitu titik P aksen 2, negatif 4 adalah bayangan titik P3,5 oleh translasi T. Tentukan translasi T. Nah, di sini kita disuruh menentukan translasinya. Nah, berapa penyelesaiannya? Jangan lupa kita tulis dulu, diketahui apa saja yang diketahui. Titik P-nya 3,5, kemudian P aksennya
hasil pergeserannya 2, negatif 4. Masukkan pada rumus yang tadi itu. Maka kita masukkan X dan Y-nya, X-nya 3, Y-nya 5. Kemudian, nah yang ditanyakan kan A dan B-nya, maka berapa? Nah, sehingga diperoleh dari sini dia 3 plus A sama dengan hasil translasinya kan 2. Nah, berarti 3 plus A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan negatif 1. Dari mana? Kita pindah ruas, 2 dikurangi 3, yaitu negatif 1. Kemudian yang B-nya 5 plus B sama dengan negatif 4. Nah, kita pindah ruas, B-nya sama dengan negatif 4 dikurangi 5, hasilnya negatif 9. Jadi translasinya yaitu translasi T negatif 1 dan negatif 9. Seperti itu. Kemudian selanjutnya perhatikan pada permasalahan yang ketiga. Jika garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan oleh 2, 3, maka tentukan persamaan bayangannya. Nah, ini pakai rumus yang garis. Penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui garis Y sama dengan X plus 5. Translasi T-nya 2 dan 3. Masukkan pada rumus. Rumus garis. Nah, seperti itu rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y plus AB gitu ya. Dengan demikian hasilnya Y aksen sama dengan Y plus 1. Yang hasilnya Y sama dengan Y aksen min 1. Kemudian X aksennya X plus negatif 2. Kemudian hasilnya X sama dengan X aksen plus 2. Itu ya. Kemudian dengan mensubstitusikan X sama dengan X aksen plus 2 dan Y sama dengan Y aksen min 1 pada persamaan garis diperoleh. Maksudnya dari sini paham kan? Mensubstitusikan pada persamaan garis yang mana? Yang garis itu, garis Y sama dengan X plus 5. Nah, Y-nya kita misalkan, Y-nya kan tadi sudah diketahui Y aksen min 1. Maka kita masukkan Y-nya bukan berupa Y lagi, tapi kita masukkan berupa Y aksen min 1. Kemudian X-nya berapa? X aksen min 2, itu plus dan plus 5 gitu ya. Nah, hasilnya Y aksen min 3 sama dengan X aksen plus 3. Hasilnya Y aksen sama dengan X aksen plus 6. Jadi persamaan bayangan garis Y sama dengan X plus 5 oleh translasi 2 dan 3 adalah Y sama dengan X plus 6. Alhamdulillah, pembelajaran pertemuan ke-9 ini dapat kita akhiri. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya nanti yang ada di modul yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian, jangan lupa tetap semangat belajarnya. Baik, dari Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.